Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam pembimbingan pembelajaran seni budaya kelas 8. Dan pada kesempatan hari ini, alhamdulillahirrabbilalamin, saya cukup bahagia bisa kembali lagi membimbing kalian. Dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat ya, dan terus semangat dalam pembelajaran jarak jauh ini. Oke, kita langsung saja ke apa yang akan kita bahas. Namun sebelumnya, saya ucapkan dulu Dirgahayu Indonesia yang ke-75 karena kita belum sempat ketemu dan saya juga belum sempat menyampaikan kegembiraan saya menyambut 75 tahun Indonesia Merdeka. Oke. Dan sebelum juga saya akan menyampaikan dulu untuk jurnal belajar. Nah, jadi jurnal belajar ini kemarin masih ada beberapa orang yang menanyakan tentang bagaimana cara mengisi yang baik dan benarnya. Di sini kalian lihat untuk jurnal belajar ini kalian fokus dulu ke kelasnya dan juga pembelajarannya. Karena kebetulan ini adalah pembelajaran 3 dan kelasnya kelas 8. Kalian tuliskan di sini namanya. Nama kalian siapa, kemudian kelas ini kelas 8, dan kalau misalnya kalian tinggal pilih ini kelas A, kelas B, dan kalian lingkari ya. Lingkari salah satu A, B, C, D-nya ini rombelnya. Kemudian di situ kalian akan menemukan dua perintah, di mana perintahnya adalah yang pertama adalah kalian suruh menonton video di channel ini, kemudian ini adalah judul, jadi kalian lihat judulnya, jangan sampai ketukar dengan kelas yang lain, ada 8-nya dan ada pembelajaran 3-nya. Kemudian perintah yang keduanya adalah kalian menuliskan apa yang kalian anggap penting yang disampaikan oleh saya dalam video ini, tuliskan di sini ya. Dan ini kalau misalnya kalian yang nggak kebagian LK ini, silahkan kalian fotokopi ke teman kalian supaya kalian semuanya bisa mengerjakannya itu di lembar kerja ini atau di jurnal ini gitu. Oke. Baik, untuk pembelajaran kali ini sesuai dengan judul konsep menggambar ilustrasi, maka saya akan langsung buka saja. Kembali lagi saya ingatkan bahwa materi ini ada di buku yang sudah saya sebar. Menggambar ilustrasi. Jadi gambar ilustrasi itu apa sih? Kita mungkin ada beberapa orang yang memang sudah mengenal atau misalkan mendengar tentang ilustrasi. Di sini juga ada gambar. Ini gambar apa ya? Gambar apa ya? Atau misalnya, oh ini kayak gambar-gambar di buku atau kayak gambar-gambar di cover-cover buku atau gimana gitu ya. Oke, kita masuk dulu ke pengertian ilustrasinya. Jadi ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Jadi intinya adalah si ilustrasi itu untuk memperjelas ide cerita atau narasi. Kalau misalnya nanti ada cerita misalkan dalam buku itu ada cerita tentang nabi-nabi, biasanya di sebelahnya atau di atasnya ada gambar-gambar yang sejalan dengan cerita tersebut. Tujuan dari gambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Fungsi dari gambar ilustrasi dapat juga dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Gambar ilustrasi yang baik adalah ilustrasi yang dapat merangsang dan membantu pembaca untuk berimajinasi tentang cerita. Jadi, ketika misalnya ada gambar yang memang itu menguatkan kita sebagai pembaca, ketika misalnya ada gambar yang ketika kita membaca buku kemudian ada gambarnya dan gambar tersebut ikut menjelaskan bahwa untuk proses dari narasi tersebut, oh semacam ini gitu. Contoh misalnya ada cara membuat tahu. Yang pertama ini yang pertama itu ada keterangan gambarnya. Yang kedua ini ada keterangan gambarnya gitu. Jadi itu memperkuat kita, memperjelas kita dan memperkaya kita dalam memahami isi bacaan narasi. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Gambar-gambar tersebut dapat berdiri sendiri atau gabungan dari berbagai macam objek yang berbeda-beda. Objek gambar disesuaikan dengan tema cerita atau narasi yang dibuat. Oke. Selanjutnya, gambar ilustrasi dapat dibuat dalam bentuk cerita bergambar, karikatur, kartun,
komik, dan juga ilustrasi karya sastra yang berupa puisi atau sajak. Jadi gambar ilustrasi ini bisa ditempelkan atau dibuat pada cerita bergambar, karikatur, kartun, komik, dan juga karya sastra berupa puisi atau sajak. Gambar ilustrasi dapat berwarna atau hitam putih saja. Pembuatan gambar ilustrasi dapat dilakukan dengan cara manual maupun dengan menggunakan teknologi. Dan sekarang biasanya memang sudah banyak orang yang menggunakan teknologi ya, cara membuat anime, cara membuat kartun, cara membuat apa, itu biasanya sekarang digabungkan dengan teknologi di komputer gitu. Ini ada juga contoh, ada seorang, mungkin ini seorang ibu ya, ini seorang anak, dia sedang melakukan apa kegiatan di sini, mungkin kita baca. Sekarang berikan tanggapan kamu tentang hubungan antara narasi dan gambar ilustrasi pada contoh. Mana narasinya? Mana ini narasinya? Oke, narasinya kayaknya nggak ada ya. Kita langsung saja ke gambar ilustrasi dengan teknik manual menggunakan pulpen sebagai alat gambarnya. Ini menggunakan pulpen saja. Dia warna hitam putih dan dia hanya menggunakan pulpen saja. Berarti pulpen yang warna hitam. Coba kamu amati gambar 22.1 dan gambar 2.2. Berikan tanggapan tentang hubungan narasi dan gambar ilustrasi pada contoh 2.2. Apa ini maksudnya jenis gambar ilustrasi yang terlihat pada gambar 2.1. Berikan penjelasanmu. Ini nggak ada narasinya ya, kita langsung saja. Jadi yang pertama, jenis-jenis gambar ilustrasi itu adalah kartun. Dan kita mungkin sudah sangat mengenal itu kartun di televisi ya. Ini contoh-contoh kartun. Ini memperjelas ketika misalnya kita apa? Contoh, bentuk kartun dapat berupa tokoh manusia maupun hewan berisi cerita-cerita humor atau bersifat menghibur. Indonesia memiliki beberapa tokoh kartun seperti Petruk dan Gareng. Karya Tatang S menampilkan gambar kartun dapat dilihat dalam bentuk hitam putih maupun berwarna. Jadi kartun ini ya, ini ada contoh. Kemudian yang kedua, karikatur. Jadi karikatur itu menampilkan karakter yang berlebih-lebihan, lucu, unik, terkadang mengandung kritik dan sindiran. Objek gambar karikatur dapat diambil dari tokoh manusia maupun hewan. Jadi karikatur itu adalah bentuk karakter yang dilebih-lebihkan. Misalnya ini kepalanya lebih besar, bibirnya sungguh besar gitu ya. Mungkin kita akan cari ininya nih. Karikatur. Lihat gambar karikatur ya. Oh, ini lihat. Misalnya contoh Rhoma Irama. Oh, ini nih. Presiden RI 2014 sungguh terlalu, bunuh diri aja deh. Ini benar-benar maksudnya sifatnya itu berlebih-lebihan. Rhoma Irama kepalanya besar sekali, ini bentuk-bentuk singgungan ya. Jadi ada beberapa yang memang sifatnya itu melebih-lebihkan, singgungan-singgungan yang melebihkan, tetapi tetap kita harus mencari menemukan positifnya di mana, kita jangan sampai salah ini juga ya, salah mengartikan. Ini Presiden B.J. Habibie, dia naik kapal ya, pesawat, maksudnya naik pesawat terbang karena dia adalah seorang manusia pelopor dari segi penerbangan Indonesia yang cukup luar biasa. Gambarnya semacam ini ya, hebat ya. Contoh misalnya Pak Jokowi, kepalanya seperti itu ya. Banyak ini contoh-contoh karikatur gitu. Selanjutnya, selain karikatur ada komik. Nah, ini sudah nggak asing lagi lah buat kalian yang memang pecinta baca komik, sudah nggak asing lagi, kalian akan menemukan gambar-gambar semacam ini. Jadi ada ceritanya, ada dialognya, kemudian dialog tersebut diperjelas oleh gambar-gambarnya yang disebut dengan gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat. Jadi kita bisa membedakan nih, cukup mencolok perbedaannya antara gambar kartun. Ini gambar kartun alurnya semacam ini. Kemudian karikatur yang sifatnya berlebih-lebihan.
Kemudian dengan gambar dari komik, gambar ilustrasi komik. Jadi gambar ilustrasi komik itu jadi ada deretan-deretan, jejeran-jejeran ya gambar, rangkaian gambar yang saling berhubungan, yang di situ ada dialog-dialog saling keterikatan antara dialog satu dengan dialog dua, gambar satu dengan gambar dua, semacam itu. Saya yakin kalian juga sering membaca komik kayak ini ya, ini juga sama, ini komik. Yang selanjutnya ada ilustrasi karya sastra. Jadi ada ketika ada seseorang yang ingin membuat buku atau membuat puisi atau membuat cerpen, biasanya juga dibubuhkan gambar berupa gambar ilustrasi yang memperjelas isi dari atau tema dari puisi tersebut atau karya sastra tersebut. Karya sastra berupa cerita pendek, puisi, dan juga sajak akan menampak lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Selain itu, orang akan berminat untuk membaca cerita. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan memperjelas isi atau narasi pada materinya. Itu. Ini salah satu contoh ya. Contoh mungkin ini dari dari cerpen gitu ya. Dan yang selanjutnya terakhir ya, yang terakhir ada pignet. Jadi pignet ini adalah sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi dapat disisipkan gambar ilustrasi berupa pignet. Pignet adalah gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi sebagai pengisi bidang kosong pada kertas narasi. Biasanya ada di buku-buku yang memang sifatnya itu ya. Ya banyak sekali di buku, berbagai macam buku sebenarnya memang masih ada gitu. Jadi di lembar-lembar kosongnya diisi dengan pignet-pignet ini, artinya untuk memperindah si cerita-cerita, memperindah isi buku dan lain sebagainya. Dan pignet ini juga sekarang banyak digunakan pada poster, pada brosur-brosur di mana untuk mempercantik dari tampilan-tampilan itu. Ini juga pignet ini juga sering dibuat sekarang ya di tembok-tembok gitu, di dinding-dinding. Itu juga untuk mengisi dekorasi yang kosong gitu. Ini pignet. Kayaknya kalian juga sering melihat ini di buku-buku. Coba saya akan biasanya di buku-buku yang memang ini ya. Kalau di buku pelajaran agak jarang. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menjalankan pembelajaran jarak jauh ini. Dan ayo kita lewati krisis ini, ayo kita lewati keterbatasan ini dengan terus melakukan sesuatu yang positif dalam kehidupan kita. Terus melakukan sesuatu yang bisa mendongkrak kita atas pemahaman-pemahaman yang sifatnya pengetahuan yang harus kita gali. Jadi kita tetap semangat belajar, kita tetap melakukan sesuatu yang positif. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.